Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Khususnya buat kalian ya teman-teman aku yang terkena penyakit GERD dan anxiety. Jadi pagi ini di video kali ini aku mau bercerita kepada kalian tentang bagaimana aku kena penyakit GERD. Nah gitu loh. GERD itu kalian tahu ya. Jadi GERD itu adalah asam lambung yang naik ke kerongkongan. Jadi itu berasa banget loh. Kalau asam lambung itu perut kita udah nggak enak nih. Terus ada cairan yang naik ke atas. Cairan yang naik ke atas, rasanya panas, bikin dada kita panas, terus nyampe ke kerongkongan, terus cairan si asam lambung itu, sifatnya itu dia kayak membakar gitu sebenarnya. Jadi kalau dimasukin selang kamera endoskopi ke dalam, itu jadi di sepanjang jalan yang dia mengalir sampai ke kerongkongan itu dari lambung sampai ke kerongkongan itu akan kelihatan hitam, akan kelihatan seperti gosong gitu, hitam. Itu kata yang sudah pernah endoskopi ya. Jujur aku sendiri belum pernah endoskopi karena nggak berani, asli nggak berani endoskopi. Dan kabar baiknya buat kalian adalah itu sama sekali tidak berbahaya. Itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalau orang bilang ada yang GERD-nya naik sampai ke jantung terus mati, itu bohong. Karena kenapa itu bohong kalau menurut aku ya? Karena jantung sama si saluran ke tempat makanan itu beda kalau menurut aku. Dan si cairan asam lambung ini kan mengandung asid. Dia itu panas. Makanya yang dilewatin sama dia dari lambung sampai ke kerongkongan itu, kalau dia naik tuh asam lambungnya, itu akan kelihatan hitam dan gosong. Kebayang nggak kalau dia kena jantung? Jantung kita udah gosong dari kapan tahu kali. Jadi jangan, kalau menurut aku sih jangan percaya ya hal-hal kayak gitu. Orang yang bilang GERD bisa membuat orang itu meninggal, itu bohong sama sekali. Aku sih tahu dari beberapa mentor yang ngomong gitu, karena aku sendiri nggak berani googling. Tuh jangan banyak-banyak googling deh, mendingan kalian denger mentor aja tuh, yang mereka yang udah pernah sakit GERD dan udah sembuh. Mereka akan mencari tahu tuh habis itu apa sih sebenarnya ini itu. Dan menurut aku sih informasinya valid, bahwa mereka itu setelah udah sembuh mereka mencari-cari apa itu GERD, apa itu asam lambung. Kayak channelnya Erick Wibowo, Rohimat Jaya Saputra, channelnya Asep Bruder, itu kalian mesti lihat tuh, mesti dengerin untuk menambah wawasan, untuk menambah keberanian juga. Bahkan Mas Erick Wibowo itu berani mengadakan sayembara kalau ada orang meninggal dan dokter menyatakan bahwa dia meninggal karena asam lambung, dia mau ngasih mobil. Mau ngasih mobil Avanza baru. Sampai segitu beraninya dia untuk menjamin bahwa orang tidak akan meninggal, tidak akan mati hanya gara-gara penyakit asam lambung. Itu kabar gembiranya buat kalian. Oke, kita lanjut ya. Jadi kenapa aku bisa dapat penyakit GERD ini? Jadi gini, aku udah lama, udah bertahun-tahun punya penyakit insomnia. Penyakit insomnia ini dulu aku udah terbiasa gitu tidur pagi. Jadi nggak ngerti kenapa kalau makin malam aku tuh merasa semakin apa ya, semakin excited gitu, semakin enak gitu mengerjakan segala sesuatu. Bikin YouTube channel lah, pokoknya macam-macam deh. Semakin malam semakin kreatif. Nah, aku nikmatin tuh hal-hal yang seperti itu. Akhirnya ya pokoknya aku tidur jam 3, lama-lama setengah 4, lama-lama habis subuh baru tidur. Bangun otomatis udah siang dong gitu kan, udah siang bangun. Kadang-kadang sebenarnya gini loh, aku tidur juga nggak enak-enak banget. Udah lama dan udah nggak enak banget. Jadi kadang-kadang 2 jam kebangun hanya untuk ke toilet. Terus badan kan masih lemes karena tidurnya belum cukup kan. Balik lagi ke tempat tidur dan sulit untuk tidur lagi. Kadang cepet bisa tidur lagi, kadang juga lama. Jadi paling satu hari aku tuh paling bisa tidur sekitar 5 jaman deh. Nggak cukup juga kan sebenarnya gitu. 5 jaman paling aku bisa tidur. Nanti bangun kan udah siang, udah jam 12-an, jam 1 baru aku bisa keluar dari tempat tidur. Nanti langsung mandi. Habis itu langsung sholat zuhur. Nanti ya ada proses-proses aku ngaji lah apa segala macam. Jadi pokoknya setelah itu sholat asar. Jadi aku bisa makan tuh sebelum sholat asar atau setelah sholat asar. Udah siang banget dong. Jadi udah skip sarapan, skip makan siang. Itu makan siang yang agak ke sore. Habis itu makan langsung yang
pedesnya minta ampun. Pokoknya kalau makan, aku tuh kalau makan harus ada sambel. Kadang-kadang aku bikin sendiri, sambelnya bikin yang pedes banget. Pokoknya harus sambel banget deh, harus pedes banget, baru aku kayaknya makan tuh ada rasa gitu. Nah udah gitu udah skip semua, skip makan pagi, skip makan siangnya juga udah ke sorean. Abis itu makan, aku setelah udah mulai makan itu biasanya aku makan tuh banyak banget gitu loh. Ada aja yang aku makan, inilah itulah, pokoknya segala macam jajan lah abis itu. Terus kebetulan juga aku bisa bikin kopi ramuan, kopi aku enak banget. Itu aku sampai bisa sehari tuh bisa 2-3 gelas kopi susu ya, bukan kopi yang hitam gitu, kopi susu gitu. Jadi pola makan aku juga jelek, pola hidupnya juga cara tidurnya juga jelek, pola pikir aku juga jelek. Karena kenapa? Aku sering membayangkan sesuatu hal yang negatif, tapi negatif tentang diri aku ya, bukan ke orang lain ya. Misalnya, aku tuh selalu mikirin masa depan yang belum tentu terjadi, tapi aku merasa bahwa masa depan aku nggak baik. Masa yang akan aku jalani ke depan itu buruk gitu loh. Yang beginilah, yang begitu. Pokoknya buruk gitu. Terus kejadian bukan kejadian yang terbaik, tapi kejadian yang terburuk gitu. Yang aku pikirkan gitu. Banyak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Itu juga nggak bagus. Terus monkey mind. Aku tuh ngapain aja kayaknya berisik gitu kepalanya. Pikiran aku tuh kayaknya mengembara terus. Berpikir terus. Ada aja yang dipikirin. Malah kadang-kadang kayaknya aku kayak ngobrol dengan seseorang gitu, temen atau apa, tapi yang udah pasti yang udah kenal gitu, yang ngobrol seperti ngobrol terus kayak aku ngobrol ini terus orang itu jawabnya ini, dan semuanya aku yang ngobrol dan aku yang jawab gitu, aku yang nanya dan aku yang jawab. Itu kan aneh banget gitu loh. Monkey mind, pikirannya selalu penuh gitu. Itu sangat tidak baik. Itu betul-betul, jadi semuanya itu betul-betul pencetus GERD. Nah, jadi sebenarnya aku GERD udah lama, yang namanya rasa asam lambung naik ke kerongkongan itu sebenarnya udah lama. Cuma ternyata kan asam lambung itu, GERD itu bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Dengan sendirinya dia bisa sembuh, bisa 4 hari, bisa seminggu, itu sebenarnya dia udah sembuh. Dan emang kebetulan juga GERD-nya yang naik cairan asam lambung ke atas itu nggak setiap hari juga gitu. Jadi semuanya gara-gara itulah kebiasaan hidup yang nggak baik. Tapi aku memang kalau makan sambal tuh overdosis sih kalau aku bilang. Kalau makan bakso tuh sambelnya plok, kecapnya plok, tapi aku nggak doyan saus. Sambel. Pokoknya kalau aku makan bakso di suatu tempat itu abangnya tuh sampai kayak cemberut gitu ngeliatin sambelnya bisa habis setengah tempat gitu, bisa habis gitu. Yang bikin kalau aku makan gorengan, beli gorengan tuh sampai yang bikin abangnya bikin trauma gitu, ngambil cabenya yang pruk. Kadang aku sampai, "Bang, cabenya saya bayarin ya." Sampai kayak begitu. Pokoknya kalau tukang gorengan kayaknya kalau lewat depan rumah tuh kayak, "Bang, gorengan." Terus abangnya yang buru-buru pergi gitu, "Habis, Mbak, habis." Tukang bakso kayaknya kalau udah lewat, "Bang, bakso." Kayaknya tempat sambelnya rasanya pengen buru-buru diumpetin gitu. Nyebelin banget deh. Pokoknya segila itu aku sama sambel. Aku masuk rumah sakit gara-gara si GERD itu udah sekitar 3 kalian gitu. Masuk rumah sakit karena GERD ya, bukan karena anxiety ya, karena GERD. Terus misalnya udah masuk rumah sakit gitu, udah agak sembuh, malah aku kangen pulang karena pengen makan sambal lagi. Di situ belum kena anxiety tuh waktu itu. Udah pulang berulang lagi makan sambal dan lain-lain. Pokoknya sama sekali nggak berubah, pola hidup nggak berubah, pola makan nggak berubah, pola pikiran nggak berubah, semuanya masih tetap sama. Makan sambal gila-gilaan, tidur masih insomnia, tidur pagi, pola pikir juga masih gila. Udah tuh sekitar 3-4 hari di rumah sakit, pulang ke rumah mulai lagi dengan kehidupannya seperti itu, sama lagi. Kira-kira kemudian waktu itu ada sekitar 8 bulan atau 9 bulan aku masuk rumah sakit lagi karena penyakit yang sama, karena si GERD itu. Terus udah sembuh lagi, terus mungkin ada setahunan kemudian aku masuk rumah sakit lagi dan kata dokter setelah diselidikin apa sih namanya, diagnosanya adalah aku sakit GERD lagi. Udah setelah itu keluar lagi, nah barulah kira-kira bulan Februari kemarin mulai setelah masuk COVID sih ya, setelah masuk COVID
bulan Februari kemarin di situ aku kena anxiety gitu. Setelah kena anxiety mah seminggu sekali sempat masuk UGD terus, dan dokter bukan sampai bingung, sampai akhirnya dokter kasih tahu bahwa ibu nih masalahnya adalah bukan lambung aja tapi juga masalah pikiran, mendingan pergi ke psikolog. Sempat sih aku ke psikolog. Itu tuh aku kenapa kena GERD dan anxiety ini. Setelah aku udah bertahun-tahun kena GERD baru kena anxiety. Di situ aku semakin sadar bahwa iya, GERD memang tidak mematikan, karena gue udah bertahun-tahun sebenarnya kena GERD, cuma tidak menyadari aja. Aku baru menyadari sesuatu tuh di tubuh aku, sampai kalau ada pusing dipikirin, apa ada dipikirin setelah kena anxiety kan. Sebelum kena anxiety nggak ada tuh. Sebelum kena sensasi-sensasi pusing, kelingan dan lain-lain, nggak ada mikirin tuh. GERD bodo amat, pulang dari rumah sakit makan sambal lagi, jangan takut. Gitu. Jadi buat kalian juga ya, disadarin gitu bahwa GERD itu nggak akan membawa kita kepada kematian. Kematian ya hanya milik Allah ya, tapi GERD ini sangat tidaklah dibanding penyakit-penyakit lain yang memang bahaya, kayak penyakit jantung atau kanker kronis, kanker yang udah stadium akhir, jantung kronis dan lain-lain yang harus pasang-pasang ring, itu kan beda sama GERD gitu, beda banget. Oke, sekarang tips mengatasinya gimana? Ya kebalikannya dari yang tadi sih gitu. Jadi tidur tuh minimal harus, kalau aku sih 6 jam cukup ya, tapi ada yang bilang kan minimal tidur tuh harus 8 jam supaya, karena pada saat kita tidur tubuh kita meregenerasi, dan GERD sangat gampang. Regenerasinya langsung sangat gampang. Dia sekitar 4 harian udah sembuh sih gitu. Dan jangan takut untuk makan obat. Aku juga tadinya takut banget makan obat ya. Tapi obat-obat antasida aja, obat-obat yang biasa-biasa gitu. Obat promah atau polisilen gitu-gitu. Kalau aku nggak harus obat-obat dari dokter, apa-apa dikit langsung ke dokter, ke UGD, nggak begitu. Jadi kalau aku tuh udah agak-agak berasa ya langsung udah deh minum obat aja, nggak usah ditahan-tahan gitu. Tapi nggak usah obat-obat yang dosis tinggi kayak omeprazol apa. Kalau menurut aku sih nggak perlu sih yang kayak gitu-gitu. Obat-obat biasa aja, obat-obat warung, promah dan lain-lain itu gitu. Terus pola tidur tuh bener-bener harus loh dia, karena ya itu regenerasi itu terjadi pada saat tidur. Jangan itu deh, jangan begadang deh. Aku tuh ngerasain banget loh kalau begadang tuh itu parah sekali, parah banget. Si anxiety-nya juga naik, sensasi-sensasinya naik, terus bertahak terus, sendawa terus, gitu. Jangan deh kalau bisa ya. Terus yang kedua, pola pikir juga dibenerin. Jangan berpikiran negatif terus. Pola pikir tuh bener-bener harus dibenerin deh. Jangan, kadang-kadang kita bangun tidur aja udah berpikiran negatif gitu loh. Terus jangan berpikir terlalu jauh. Jangan berpikir masa depan yang belum kita tahu banget gitu. Itu jangan deh. Susah banget kalau udah terbiasa pikiran negatif, udah terbiasa berhayal. Aku tuh terbiasa banget berhayal. Itu memang susah banget deh. Bagaimana cara untuk stopnya gitu, emang agak susah, tapi harus dibiasakan, harus dicoba. Sekarang ini aku setelah udah nggak sering begadang lagi, ngerasain harus bangun pagi, ternyata lebih enak bangun pagi loh daripada begadang kayak begitu. Beda gitu, karena setelah kita bangun pagi banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kita udah begadang, nggak banyak lagi, kita bangun udah siang, udah nggak banyak lagi yang bisa kita lakukan gitu. Terus makan teratur sekarang aku memang kadang masih skip makan pagi ya, cuma bangun tidur aku selalu minum madu sama minum air putih. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya kalau sarapan itu emang kurang dari dulu, nggak kurang suka sarapan. Tapi makan, aku kadang-kadang jam 11 siang udah makan siang. Jam 11 atau setengah 12 itu udah makan siang duluan. Jadi kayak makan siang di tengah-tengah gitu. Nah, makan juga jangan banyak-banyak. Makan yang biasanya 1 porsi kalian disetengahin dulu. Tapi nanti sekitar 2-3 jam kemudian makan lagi. Karena kan udah lapar kan pastinya kan. Jangan sampai perutnya kosong. Tapi jangan juga kebanyakan makan. Hati-hati, kebanyakan makan juga bisa sensasi tinggi kalau kalian yang anxiety ya. Dan yang untuk yang GERD juga, kalau makan kebanyakan kan nanti asam lambungnya jadi banyak tuh, bekerjanya terlalu gimana ya, asam lambung jadi membuat asam lambung kamu banyak gitu loh. Nanti naik lagi. Nggak enak kan jadinya kan gitu. Terus apalagi?
Jangan tiduran setelah makan. Tiduran pun jangan. Jadi tetap aja duduk seperti ini gitu. Tetap aja duduk. Gak usah tiduran deh, jangan deket-deket itu, jangan deket-deket kasur. Jangan deket-deket kasur. Terus juga cari ya kursi yang sendiri gitu, jangan kursi sofa yang bisa lehan juga, percuma juga gitu. Dan kalau malam pada saat kalian tidur, usahakan bantal lebih tinggi. Kalau aku caranya guling, aku padanin lagi sama bantal biasa, bantal kepala. Ini guling di belakang, bantal kepala, baru aku tiduran. Tuh kayaknya lebih enak, lebih nyaman banget, jauh banget daripada dibanding bantal kepala ditumpuk dua. Aku lebih suka guling terus dikasih bantal kepala. Itu jauh lebih enak gitu buat aku. Gitu ya, mudah-mudahan ini membantu informasinya buat kalian. Ini GERD yang versi aku ya, kenapa aku bisa sampai berpenyakit GERD. Dan kalau bisa kalian jangan kebanyakan browsing. Kalau kebanyakan browsing nanti pusing yang ada nanti kalian malah tambah punya penyakit yang aneh-aneh. Karena browsing tuh, ini jantung deg-degan, abis itu, deg-degan, ada apa, waduh jantung, aduh. Udah deh, kalau kalian udah ke dokter, udah pernah EKG dinyatakan bahwa kalian sehat, udah pernah tes keseluruhan bahwa kalian tidak apa-apa dan cuma dokter bilang itu penyakit lambung, udah percaya aja. Lillahi ta'ala. Allah kok yang punya kehidupan di dunia ini, Allah. Kita kata dokter begitu ya udah kita jalanin aja. Ketahuan kok kamu kalau 3-4 hari, 5 hari udah nggak ada lagi rasa sendawa atau gimana, asal jangan salah makan ya. Jauhin santan, jauhin pedes-pedes, jauhin makanan yang terlalu manis, yang kayak gitu-gitu, asem dijauhin, kopi, kalau bisa teh juga dijauhin dulu untuk sementara. Kopi itu mengandung asam tinggi kan, itu juga dijauhin dulu. Susu jangan dulu. Yang kayak gitu-gitu deh, jangan dulu. Coklat juga jangan dulu gitu. Itu buat aku. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa dia makan sambal nggak apa-apa, tapi minum susu nggak bisa. Ada juga yang kayak gitu. Jadi bagusnya sih kalian memang makan aja apa yang kalian pengen makan dulu. Tapi kalau ada gejala ya udah di stop, besok jangan makan lagi gitu. Dan jangan lupa makan obat antasida kalau lagi kambuh gitu, biar nggak terlalu pikirannya nggak terlalu mengembara kemana-mana. Gitu ceritanya. Tapi kalau dari aku saran aja supaya kalian daripada capek-capek nanti terjadi gejala asam lambung, kalian parno. Yaitu, yang itu tadi, susu, kopi, coklat, asam-asam, terlalu manis, terus gorengan sih boleh sih kalau menurut aku, tapi kurangin aja yang berminyak-minyak. Kalau bisa minyaknya ganti dengan minyak kelapa dulu, minyak kelapa asli, itu emang mahal tapi itu cukup membantu sih kalau menurut aku. Ya kayak gitu-gituan deh, teh, kopi, apa segala macam itu kurangin dulu untuk sementara. Nanti kalian udah sembuh asam lambungnya bisa lagi nanti minum. Nanti kalau udah gejala lagi berhenti lagi. Asam lambung kan gitu, cepet sembuh, setelah itu diminum lagi, setelah itu mulai lagi, nanti kita diet lagi. Kayak gitu guys, oke? Semoga bermanfaat video ini ya, buat kalian semua yang berpenyakit GERD. Kalau untuk anxiety-nya nanti kita di video yang lain lagi kita bahas. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.